Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Elvira. Di video ini kita akan belajar tentang cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Karena itu, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifkan loncengnya supaya kalian yang lebih dulu mendapat pemberitahuan jika ada video yang terbaru. Terima kasih. Adik-adik, hari ini kita akan belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran pada bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 1. Bentuk persamaan ini akan kita ubah, dia akan menjadi ax tambah p ax tambah q dibagi a. Nantinya kita akan cari dua angka. Jadi pertama kita kalikan a kali c. A kali c ini sama dengan nilai p kali q. Jadi AC sama dengan nilai P kali Q. Kemudian nilai B ini sama dengan nilai P tambah Q. Kita masuk ke latihan, soalnya aja. Ke contoh soal. Contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 7x tambah 5 sama dengan 0. Jadi pertama kita kalikan a kali c. A ini 2, c ini 5. Ini a, ini nilai b, ini c. Jadi pertama kita kalikan 2 dikali 5. Jadi A kali C ini sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian nilai B ini sama dengan 7. Nilai B ini sama dengan nilai P tambah Q. 10 ini sama dengan nilai P kali Q. Nah, sekarang kita akan cari kedua angka itu angka apa aja. Jadi kita akan cari dua angka P dikali Q, ini hasilnya 10. Dengan angka yang sama P ini ditambah P ditambah Q hasilnya 7. Maka angka itu jelas karena ini dua-dua positif itu 2 dan 5. Karena yang jadi 2, 5, 2 juga bisa nggak apa-apa. Ini 2, P nya 2, Q nya 5. 2 dikali 5 10, 2 ditambah 5 7. Sekarang kita akan masukkan ke persamaan ini. AX tambah P AX tambah Q dibagi A. Ini sama dengan, di sini aja dibawa A, nilai A ini 2, jadi 2x tambah 2. Kemudian di sini juga 2x ditambah 5, ini nilai Q-nya ditambah 5 dibagi 2. Di sini ada 2x tambah 2 dan 2x tambah 5. Lebih mudah kita bagi dengan 2 adalah ini, 2x ditambah 2. 2x dibagi 2, ini jadi 2 dibagi 2 kan 1. Tinggal 1. 2, jadi di sini ini 2x dibagi 2 tinggal 1x atau x. 2 dibagi 2 ini 1. Maka faktornya, ingat ini 1x, x ditambah 1 ini tetap 2x
tambah 5 sama dengan 0. Jadi faktor dari 2x kuadrat tambah 7x tambah 5 adalah ini. X tambah 1, 2x tambah 5. Nah, kita sekarang akan cari akar-akar persamaan kuadratnya. X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. Jadi akar yang pertama ini negatif 1 atau ini ya, 2x ditambah 5 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 5. Karena dari sini pindah ke ruas kanan, positif jadi negatif, maka x sama dengan negatif 5/2. Jadi akar-akarnya adalah x1 sama dengan negatif 1 atau x2 sama dengan negatif 5/2. Contoh yang kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 4x kurang 4 sama dengan 0. Jadi pertama-tama kita kalikan 3 dikalikan negatif 4. Jadi yang ujung sama yang ujung ya. Ini merupakan nilai dari P kali Q sama dengan 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12. Kemudian nilai B yang di tengah-tengah ini sama dengan nilai P tambah Q sama dengan negatif 4. Jadi kita akan cari dua angka P dan Q. Kedua angka itu jika dikalikan hasilnya negatif 12 dengan angka yang sama, jika dijumlahkan hasilnya negatif 4. Nah, adik-adik perlu diingat lagi, jika C itu bernilai negatif, maka salah satu pasangan pada kedua angka yang akan kita cari itu bernilai negatif. Dan jika di tengah-tengah atau nilai B itu bernilai negatif, maka angka yang besar itu bernilai negatif. Sekarang kita cari aja ya, angka berapa saja itu jika dikalikan hasilnya 12, min 12. Pertama, 1 dikali 12. Karena ini negatif, berarti salah satu dari kedua angka ini negatif. Nah itu. Kemudian, karena di tengah-tengahnya ini bernilai negatif, maka angka yang besar itu negatif. Berarti ini yang negatif. 1 dikali negatif 12, negatif 12. Kemudian 2 dikali negatif 6, negatif 12. Kemudian, apa lagi? Ya, 3 dikali negatif 4, ini sama dengan negatif 12. Sekarang kita akan jumlahkan 1 ditambah negatif 12 hasilnya negatif 11. 2 ditambah negatif 6 ini hasilnya negatif 4. 3 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 1. Jadi di sini sudah kita dapat ya angka itu, kedua angka itu yaitu 2 dan negatif 6 ini. Jadi P-nya itu 2, Q-nya negatif 6. P-nya 2, Q-nya negatif 6. 2 dikali negatif 6, negatif 12. 2 ditambah negatif 6, negatif 4. Sini, jadi 3x ini 3x 3x per 3. Nah sekarang
Nilai P itu 2, berarti ini 3X tambah 2. Kemudian nilai Q negatif 6, 3X kurang 6. Nah, kita akan bagi 3X tambah 2 dibagi 3 atau 3X kurang 6 dibagi 3. Lebih tepat kita bagi ini 3X dibagi 3, negatif 6 dibagi 3 atau 6 dibagi 3. Lebih mudah kita bagi. Jadi 3X dibagi 3 ini tinggal 1X. 6 dibagi 3 di sini 2. Jadi faktornya 3X tambah 2. Di sini ini tinggal 1X-nya atau X. X dikurang 2. Karena ini 6 dibagi 3 2. Nah, setelah difaktorkan, kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadratnya. 3X tambah 2 sama dengan 0. 3X sama dengan negatif 2. Maka X1 sama dengan negatif 2 per 3. Atau akar yang lainnya, atau X kurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Jadi ini akar yang kedua. Jadi akar-akar persamaan kuadrat itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 3X kuadrat kurang 4X kurang 4 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan min 2 per 3 atau X2 sama dengan 2. Contoh soal yang ketiga, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat tambah 5X kurang 12 sama dengan 0. Jadi pertama, kita kalikan ujung sama ujung atau A kali C. Jadi A kali C ini sama dengan 3 dikali negatif 12 negatif 36. Berarti ini sama dengan nilai P kali Q. Nilai B ini sama dengan nilai P tambah Q sama dengan 5. Jadi kita akan cari dua angka. Jika angka itu dikalikan, hasilnya negatif 36. Dengan angka yang sama, kita jumlahkan hasilnya 5 positif. Oke, karena di ujungnya sini atau C ini bernilai negatif, maka di antara angka ini salah satunya itu negatif. Ingat ya, kalau C bernilai negatif, maka salah satu angkanya itu bernilai negatif. Petunjuk yang kedua, jika di tengah-tengah bernilai positif, maka angka yang besar itu positif. Kalau di tengah bernilai negatif, maka angka yang besar itu negatif. Nah, karena di sini ini 5 positif, maka angka yang besar itu positif. 1 dikali 36. Karena 36 angka yang besar, D ini bernilai positif, negatif 1. Negatif 1 kali 36, negatif 36. Negatif 2 dikali 18, ini negatif 36 juga hasilnya. Nah, sekarang kita coba tambahkan. Negatif 1 ditambah 36, ini hasilnya 35. Negatif 2 ditambah 18, ini hasilnya 16. Negatif 3 dikali 12, ini hasilnya juga negatif 36. Negatif 3 ditambah 12, ini hasilnya 9. Negatif 4 dikali 9, ini hasilnya negatif 36.
Negatif 4 ditambah 9 hasilnya 5 positif. Nah, kita sudah ketemu ya angka yang kita cari. Maka angka yang kita cari itu adalah negatif 4 dengan 9 positif. Maka 3x kuadrat tambah 5x kurang 12 akan kita ubah, dia akan menjadi ini 3x per 3. Nah, di sini P itu bernilai negatif 4. Jadi sini kurang 4. Kemudian Q ini bernilai 9 positif. 3x tambah 9 dibagi 3. Nah, sekarang 3x kurang 4 dan 3x tambah 9 yang lebih mudah atau lebih tepat kita bagi dengan 9. Yang kiri atau yang kanan? Nah, yang lebih tepat ini yang di sebelah kanan, 3x dibagi 3, 9 dibagi 3. 3x dibagi 3, jadi ini 3 dibagi 3 tinggal 1, jadi 1x. 9 dibagi 3, 9 dibagi 3 ini 3. Maka faktornya adalah 3x dikurang 4 x tambah 3 sama dengan 0. Jadi faktor dari 3x kuadrat tambah 5x kurang 12 sama dengan 0 adalah 3x kurang 4x tambah 3. Setelah kita dapat faktornya ini, maka kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. 3x kurang 4 sama dengan 0. 3x sama dengan 4. Jadi dari negatif ini pindah terus kanan jadi positif. Maka akar yang pertama atau x1 ini sama dengan 4/3. Atau ini akar yang lainnya, x tambah 3 sama dengan 0, maka x-nya adalah negatif 3. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 5x kurang 12 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan 4/3 atau ini x2 nya. x2 sama dengan negatif 3. Adik-adik, sampai di sini latihan soal kita pada hari ini. Kalau ada kesulitan, kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya dengan latihan soal yang berbeda.